kita tahu dari fakta pertama. Kita tahu pengguna internet ini kan nambah terus kan. Ini udah gede banget dan ini adalah potensi bisnis. Gitu. Dengan melihat jumlah pengguna internet aktif dunia ini, orang akan berbondong-bondong dong bikin aplikasi mobile, gitu kan? Buktinya apa? Buktinya kelihatan tadi di sini. Aplikasi makin banyak. Dan teman-teman pun bisa lihat ini sebagai peluang. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi mobile, seperti tadi udah dijelasin ya, ini potensinya besar sekali. Itu fakta kedua. Tapi ada yang ingin saya perlihatkan fakta ketiga. Nah, ada satu statistik lagi yang menarik. Statistik ini mengatakan bahwasanya berdasarkan statistik ya, jumlah download per bulan dari setiap user pengguna aplikasi mobile 13% diantaranya, jadi dari 3,3 miliar tadi 13% diantaranya dalam satu bulan dia hanya install satu aplikasi saja. 11%-nya lagi lebih sedikit, cuma 2 aplikasi. Yang install 3 aplikasi cuma 8%. Yang install 4 aplikasi cuma 6%. Yang install 5-7 aplikasi cuma 7%. Ya mungkin ini orang baru lah yang baru beli HP mungkin, dia install gitu kan. Dalam satu bulan dia install 5-7. 8 aplikasi ke atas lebih sedikit lagi. Dan yang paling mencengangkan 49% tidak install aplikasi dalam satu bulan gitu. Coba deh, tanya aja pada diri sendiri. Kalau saya pribadi ya, bulan ini saya nggak install apa. Teman-teman ada yang install aplikasi nggak bulan ini? Mungkin ada 1-2 aja kan. Tapi kan teman-teman nggak install aplikasi satu bulan sekali kan? Ya kan? HP itu terbatas memorinya, meskipun udah besar sekarang, tapi kan nggak mungkin. Tadi ada berapa? Ada berapa nih ya? 3 juta aplikasi teman-teman install semua kan nggak mungkin kan? Nah, artinya ini kontradiksi dengan fakta yang kedua. Semakin banyak aplikasi, semakin sedikit yang download. Karena tidak semua orang butuh solusi yang ditawarkan oleh aplikasi yang bertambah tadi. Kan? Nah, berdasarkan alasan inilah si Om Satya Nadella, ada yang kenal? Saya sih nggak kenal, tapi ada yang tahu nggak? Siapa? Satya Nadella siapa? CEO Microsoft. Di presentasi bulan Februari kemarin 2017 yang Microsoft Build, dia bilang salah satu kutipannya, bots are the new apps. Dia bilang bahwasanya ini adalah potensi ke depan. Chatbot adalah solusi atau chatbot adalah aplikasi tersendiri gitu. Adalah sebuah aplikasi yang baru. Bukan lagi hanya sekedar aplikasi biasa, tapi dia setara dengan aplikasi-aplikasi mobile yang lain. Ini ramalan dari CEO Microsoft lah ya, yang setiap hari berkecimpung di bidang bisnis IT gitu kan. Nah, kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih sampai bilang kayak gitu? Dari tadi kita lihat faktanya, jumlah aplikasi nambah, tapi yang install sedikit. Nah, kalau kita bandingin dengan chatbot dapat melayani pertama nih beberapa prosnya dari chatbot. Pertama, chatbot dapat melayani jumlah orang yang banyak. Kalau misalnya kita bandingkan dengan jumlah manusia, contohnya dalam bisnis service ya, bisnis service kan kita butuh customer service. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya bisnis yang berhubungan langsung dengan customer, biasanya kan butuh customer service ya. Misalnya provider HP, provider telekomunikasi, pasti punya ini kan, punya customer service kan. Nah, dengan chatbot ini dimungkinkan bisa menggantikan pekerjaan customer service. Jadi yang pertama, ini potensi ya. Kemudian yang kedua, untuk chatbot ini kita tidak perlu menginstal aplikasi baru. Nah, ini mendukung menjawab persoalan tadi. Aplikasi bertambah tetapi penginstal sedikit. Nah, dengan chatbot ini kita bisa tetap mendeliver solusi kepada user tanpa harus mereka install aplikasinya. Karena aplikasinya kan sudah ada di aplikasi chat kan. Yang ketiga, chatbot tidak mengharuskan orang mempelajari tentang muka baru. Kalau teman-teman bikin aplikasi mobile, teman-teman harus pikirkan UX-nya sedemikian rupa supaya orang nggak banyak belajar, gitu. Nggak harus belajar lagi, ini gimana cara pakainya bingung gitu kan. Nah, UX-nya harus bagus banget gitu. Nah, dengan chatbot, orang nggak usah belajar lagi, setiap hari dia chatting sama orang kan. Nah, sekarang dia tinggal chatting sama bot gitu kan. Artinya tidak ada interaksi baru yang harus orang pelajari ketika berinteraksi dengan bot. Dan yang terakhir, nah, platform chat yang kita pakai sekarang adalah tempat berkumpulnya orang untuk menjadi calon customer. Ini kalau teman-teman lihat dari sisi bisnis, yang install WhatsApp banyak banget kan.
Yang install Messenger, ada yang install Messenger, Facebook Messenger? Saya enggak sih, berat. Tapi kan paling install juga kan, paling enggak pakai Facebook lah ya. Kan? Ada chat Messengernya kan. Yang install Line ada nggak? Coba saya pengen tahu. Install Line, yang install Line berapa orang? Wah, ini generasi milenial semua kan pasti install Line. Saya juga install. Tapi saya nggak pakai. Yang install Telegram? Enggak. Ya lumayan. WhatsApp pasti install semua ya. Nah bayangin sekian banyak orang yang install aplikasi Messenger, itu ibaratnya seperti kita lihat ada orang, misalnya ibu-ibu pagi-pagi setiap hari Sabtu atau Jumat lagi senam pagi gitu ya. Kalau orang punya jiwa bisnis itu bisa jadi peluang kan. Oh ini ada orang ngumpul pada senam gitu kan. Kira-kira kita kalau misalnya mau jualan apa? Minuman kan, jamu gitu, kacang bubur kacang. Nah, karena kita melihat pasar di situ. Nah, bayangin ini pengguna aplikasi chatting itu banyak banget gitu. Teman-teman bisa manfaatin itu gitu. Ya. Kita lihat buktinya ini, ini by data juga kan. Yang install WhatsApp ini juga by statistik 2017. Yang install WhatsApp dan Facebook Messenger itu paling gede. Jadi sekarang Messenger platform paling banyak usernya, yang paling top berdasarkan jumlah pengguna aktif per bulannya, WhatsApp sama Facebook Messenger. Ada 1 miliar, 1 billion. Ini market yang sangat potensial banget ini buat teman-teman kerja. Nah, WhatsApp memang untuk saat ini mereka masih belum keluarin fitur chatbot ya. Tapi si Facebook Messenger-nya udah keluarin dan udah banyak katanya. Kemarin saya nggak masukin sini, tapi katanya ada 30.000 di bulan pertama, 30.000 aplikasi chat yang sudah dibuat untuk Facebook Messenger dengan berbagai keperluan, berbagai tujuan di Facebook Messenger. QQ Mobile saya nggak tahu, saya nggak sempat cari juga. WeChat tahu ya? Wah ini WeChat ini rajanya di China. Bahkan si WeChat ini dia punya fitur pembayaran, ya kan? Dompet digital gitu. Dia tinggal liatin barcode-nya, mau ke swalayan, mau kemana, ke tukang dagang pun, ke tukang kacang, atau tukang kacang nggak? Pak beli kacang misalnya, bayarnya pakai WeChat, dah bayar, udah pulang. Ini potensial banget. Diikuti oleh Skype. WeChat ini ada 846 juta ya pengguna. Skype, Snapchat 300 juta, Viber, Line 217 juta, BBM masih ada nih ternyata 100 juta ya. Nah sama kayak Telegram. Telegram juga 100 juta. Dan terakhir Kakao. Sisanya ada seberapa banyak kan ya. Aplikasi platform chat banyak banget. Ini yang top aja gitu. Nah ini market banget kalau teman-teman mau mengejar apakah punya bisnis yang sudah jalan atau mau bikin bisnis baru, ini potensi kan. Ini pasar yang orang ngumpul gitu, tapi ngumpulnya digital. Teman-teman bisa manfaatin dan solusinya adalah chatbot. Nah, beberapa platform chatbot, platform messenger yang menyediakan fitur chatbot. Twitter udah pasti ya. Dia ada kita bisa bikin sendiri sebenarnya karena dia udah nyediain API. Ini apa ya? Oh, Weibo ya. Messenger, Kik ini namanya di Amerika, WeChat, China, Alexa juga ada. Dia punya audio chat juga bahkan, audio chat seperti Skype, kayak Cortana atau Siri lah ya kalau di mobile. Telegram, Slack, Skype, Line. Nah, ini platform messenger yang menyediakan fitur chat. Ini bisa teman-teman manfaatin buat bikin chatbotnya. Oh iya. Ada dua. Nah sekarang gimana cara bikinnya gitu kan? Sebenarnya itu intinya. Tapi kan saya harus mengencourage teman-teman dulu supaya merasa butuh gitu kan dan merasa aware sama chatbot ini gitu. Tapi sebelum masuk ke mudah-mudahan ada waktu buat ngeliatin ya sampelnya. Kalau teman-teman nanti sudah lihat dan sudah mulai berkecimpung di chatbot, paling tidak ada dua jenis. Jadi chatbot ini kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah conversational chatbot, yang kedua transactional chatbot. Ini istilah aja sih, tapi intinya dua ini. Yang pertama conversational chatbot. Conversational chatbot itu chatbot yang
interaksinya berbasis conversation pure. Jadi kita ngobrol apa dia jawab dengan bahasa manusia juga gitu. Contohnya nanti ada contohnya Bang Joni, bisa kita lihatin. Kemudian mungkin dulu ada yang iseng-iseng install SimSimi gitu ya. Itu keren banget itu keren banget. Dia ya masih nyambung lah kalau ngobrol gitu kan, terutama ngobrol yang ngalir gitu itu masih nyambung. Nah itu itu tipenya conversational chatbot. Nah untuk bikin conversational chatbot ini paling tidak ada dua bidang yang teman-teman harus geluti di samping development chatbotnya sendiri ya. Yang pertama artificial intelligence, yang kedua machine learning. Tadi udah dibahas ya kan di awal. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih terkait machine learning dan AI-nya di kelas sore itu ada dari IBM Watson, silakan masuk. Itu lebih dalam lagi terkait kecerdasan buatan. Nah, tapi paling tidak dari AI-nya kita harus kenali dulu dan kita harus pakai NLU-nya. Bagaimana caranya supaya si bot kita bisa memahami apa yang diutarakan oleh si user. Misalnya, halo bro apa kabar? Halo bro apa kabar? Nah dia harus paham dulu itu tuh maksudnya apa gitu. Si bot kita tuh harus tahu kan. Itu tuh apakah pertanyaan atau sapaan atau perintah atau apa, kita harus tahu. Apa yang ditanyakan, apa yang diperintahkan, kita harus tahu. Nah itu ada bidangnya di NLU, understanding, natural linguistic understanding. Gimana caranya supaya bot kita bisa memahami bahasa alami manusia. Dan yang kedua, bagaimana supaya si bot ini bisa memproses si chat barusan tadi gitu. Mau diapain nih? Kalau kita udah tahu mau diapain gitu. Nah, ini dari AI-nya, dari machine learning-nya juga sebenarnya perlu. Pakai AI saja sebenarnya bisa jalan, tapi kan bayangin misalnya gini, kalau tadi mungkin kita bisa define, kalau misalnya ada orang chat, sorry, pencet ya? Oh salah pencet. Misalnya ketika kita ketik, halo bro apa kabar, dia bisa mendeteksi dengan NLP ini, dia bisa mendeteksi, oh ini pertanyaan yang ditanyakannya kabar. Dari situ kita bisa ini kan, bisa kasih respon. Oh baik bro, gitu kan. Atau misalnya dia balik nanya, lu gimana kabarnya, dia kan bisa. Tapi kalau misalnya dia bertanya sesuatu yang lebih spesifik, misalnya, bro gue gak punya duit, gimana caranya misalnya. Nah dia tahu, dia nanya, si user tuh nanya gitu kan. Tapi jawabannya apa kan bingung juga. Ini duit itu apa gitu kan. Terus gimana caranya kan nggak tahu juga. Nah dari situlah dibutuhkan machine learning. Si bot ini kita desain sedemikian rupa supaya dia bisa mempelajari sesuatu yang baru. Tidak hanya kan nggak mungkin kita define semua hal yang terkait keduniaan ini ke dalam chat yang sebesar apa nantinya. Nah kita buat machine learning supaya mesin kita bisa mempelajari apapun. Ketika ada input baru dia pelajari lagi, dia scroll lagi. Itu di IBM juga udah ada. Kemarin ngobrol sama Om Irsan juga dari IBM. Tadi ada kan ya? Katanya sebenarnya chatbot itu bukan barang baru buat IBM. Dari tahun 2002 itu IBM itu udah jalan. Cuma waktu itu konsumernya adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan proyek chatbot ini dulu katanya tahun 2002 itu jutaan dolar, ratusan juta dolar, 100 sekian juta dolar katanya. Saya lupa berapanya. Itu besar. Dan sekarang kemarin ngobrol lagi katanya untuk IBM Watson kayak gini jangan berharap bakal dapat proyek ratusan juta lagi kan ya. Mungkin cuma 2000 dolar lah, kayak 2000 dolar gitu ya proyeknya. Kenapa? Karena ini udah bisa konsum semua gitu. Makanya saya jelasin di sini, teman-teman pun bisa loh bikin chatbot kayak gini. Cuma kan gini, kalau bisa teman-teman harus belajar dulu NLU-nya, belajar dulu NLP-nya. Ini mata kuliah berapa SKS kan? AI-nya juga kan harus belajar lagi, deep learning-nya lebih jauh lagi. Nah, ada service yang menyediakan API untuk untuk menerjemahkan hasil dari chat tadi gitu. Jadi kita alih-alih kita bikin neural language-nya sendiri, kita bikin mesinnya sendiri, kita training sendiri gitu ya mesinnya, kita tinggal pakai service mereka, maka mereka akan memberikan outputnya. Misalnya gini, tadi kan ada chatting misalnya, halo bro apa kabar. Nah si chat tersebut kita kirim ke API misalnya ke, nah ini penyedia layanannya kan banyak nih, ada API bla bla bla, tapi ini semuanya bahasa Inggris kan. Nah di Indonesia udah ada yang bikin kata.ai, dia menerima input bahasa Indonesia dan dia bisa mengerti bahasa Indonesia. Kita masukin chat yang barusan ke kata AI, nanti dia akan mengirimkan output ke kita. Oh itu adalah kalimat pertanyaan, entity-nya apa aja, kabar, bro gitu kan, kamu maksudnya.
Nah dari situ kita bisa dapat feedback kan. Misalnya kita kirim lagi chatnya, misalnya beliin pulsa dong, gitu kan. Kita kirim ke kata AI supaya si bot kita tahu itu maksudnya apa. Nah si kata AI nanti dia akan kasih output ke kita. Oh itu adalah chat perintah. Entitinya pulsa. Oh beliin pulsa. Ya udah nanti dari situ kita bisa proses kan. Karena sudah kita sederhanakan, kita tahu apa maksudnya, kita bisa proses beli pulsa, belinya kemana, kita bikin programnya. Itu lebih mudah lagi. Nah, itu yang apa namanya, conversational chatbot. Yang jenis kedua adalah transactional chatbot. Ini lebih simpel lagi, karena walau bagaimanapun secanggih apapun chat kan dia nggak bisa menangani semua hal kan. Contohnya, dan kita pun bisnisnya kan spesifik gitu. Nggak mungkin kita menangani segala hal. Bro, bayarin pulsa dong. Oke, mungkin masih bisa dilayani. Misalnya, bro, pinjemin duit dong. Belum tentu bisa dilayani gitu kan buat kita, karena buat kita tidak menangani itu. Meskipun dia paham gitu. Maka untuk kasus spesifik kita bisa memanfaatkan transactional chatbot. Transactional chatbot itu seperti chat yang kita sudah define perintah-perintahnya. Kalau mau kirim pulsa, lu harus kata-kata pulsa, beli pulsa gitu ya. Beli pulsa berapa, maka dia akan dipahami. Selain itu tidak akan dipahami, tidak akan dia tidak lanjuti. Itu transactional chatbot. Keuntungannya apa? Pertama, interaksinya berbasis komando, baris perintah. Misalnya kalau di Telegram, yang pakai Telegram mungkin pernah pakai slash gitu ya, slash bla bla gitu kan. Atau kata kunci mulai. Nah, beberapa kata kunci sudah kita define supaya orang ketika ngetik itu, si bot langsung bisa respon dengan cepat. Tidak perlu menerjemahkan lagi untuk memahami chat apa gitu maksudnya. Kemudian interaksi bisa lebih sederhana lagi kan. Cukup gunakan kata kunci yang sudah di-define, user silakan gunakan. Gitu kan. Dan terakhir fokus pada aksi solusi spesifik. Jadi apa yang kita butuhkan itu udah ada define-nya. Yang nggak ada jangan diminta gitu kan. Nah beberapa sampel contohnya kayak gini. Kalau ini contoh Telegram. Ini contoh komen. Chat komen ya, slash bla 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 gitu. Jadi kalau misalnya kita ketikin slash dibuat, dia akan menampilkan daftar komando, daftar perintah slash login, slash session, slash logout, slash apa lagi gitu kan. Ini sudah di define. Atau kita bisa tampilkan dalam bentuk tombol. Jadi, hi, hello, do you like ice cream? Nah, ketika si bot bertanya, dia langsung sodorin yes atau no. Jawab sama yang lain-lain lah gitu. Jawabnya yes atau no aja gitu. Udah di-define. Oke, kita lihat sampelnya dulu ya. Warnanya ya. Oh ini. Ini contoh conversational chatbot ya. Itu sampel conversational chatbot. Nanti teman-teman bisa coba yang install lain, search aja @Bang Joni. Nah, dia bisa menerima perintah dengan bahasa alami, bahasa manusia. Bang, beliin pulsa dong gitu kan, kayak tadi ya. Dia ngerti gitu, karena dia pakai penerjemahan. Itu contoh conversational chatbot. Yang kedua, ini contoh transactional ya, chatbot. Ini ada kamus marble. Apa itu kamus marble? Manfaatnya apa ya? Yuk kita simak bersama. Pernahkah Bunda mengalami kesulitan menjelaskan kata-kata baru kepada anak? Atau mungkin Bunda kesulitan menemukan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak? Kalau iya, Bunda harus menambahkan kamus marble sebagai Bunda. Ini dia. Bunda cukup menambahkan akun lain kamus marble ke dalam daftar teman.
Akun Kamus Marble dapat ditambahkan melalui line ID @kamusmarble atau scan QR code ini. Tanyakan apa saja kepada Marble dan dapatkan jawabannya dengan mudah. Ketik kosakata yang ingin dicari, kemudian klik kirim. Maka Kamus Marble akan memberikan jawabannya. Jika kosakata yang dicari belum ditemukan, Bunda bisa ikut memberikan kontribusi dengan cara menambahkan kosakata baru yang belum ada beserta jawabannya. Ada cara mudah untuk menggunakan Kamus Marble. Buka Kamus Marble, klik pada pengaturan obrolan, kemudian klik buat pintasan untuk obrolan. Maka, pintasan Kamus Marble akan tampil di home screen handphone. Mudah bukan? Ayo Bunda, tambahkan akun Kamus Marble sekarang juga. Lama banget jelasinnya. Oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya sih kita mau bikin chatbot gitu? Gimana caranya saya pengen bikin chatbot gitu? Nah, ini ada beberapa platform. Jadi teman-teman ada dua solusi sebenarnya. Solusi pertama teman-teman ya web apps ya. Jadi teman-teman kalau misalnya programmer Python dia bisa pakai Python, programmer PHP bisa pakai PHP. Pokoknya server side itu dia bisa melayani chatbot. Nah, bisa bikin aplikasi chatbot. Atau solusi kedua, teman-teman bisa menggunakan platform chatbot yang tersedia, yang orang udah bikin. Jadi kalau misalnya teman-teman contohnya nih, teman-teman pakai Minibot atau pakai FlowXO, dia sudah menyediakan interface tampilan untuk kita bikin aplikasi chatbot tanpa harus coding. Cuma ya berarti terbatas ya ininya, pasti ada batasan. Ya kalau misalnya kita bandingin, kalau kita ngoding kita bisa bikin bot dengan skala customisasi segini lah ya. Kalau pakai platform ini ya paling segini lah, setengah gitu lah. Ya. Nah, ini mungkin bisa dicoba. Dan kalau teman-teman mau tahu bot apa saja yang sudah tersebar di dunia gitu ya, di internet, teman-teman bisa buka beberapa direktory. Ini 4 direktory utama terkait chatbot. Botpage.com, botlist.com, arena.com, dan chatbot.org. Di sini list daftar chatbot yang orang udah pernah bikin. Nah teman-teman ini kalau misalnya udah bikin chatbot, teman-teman ada baiknya daftarin ke direktory ini gitu, supaya nanti orang-orang tahu dan orang bisa pakai. Memang kendalanya adalah kalau kita bikin aplikasi misalnya, teman-teman bikin aplikasi Android, teman-teman publish di Google Play, teman-teman paling tidak orang bisa searching di Google Play kan. Nah kalau di chatbot ini kan agak susah. Saya butuh aplikasi pencatatan atau bot untuk mencatat hutang misalnya. Di mana ya nyarinya gitu kan? Mungkin googling, itu pun kalau misalnya orang udah publikasiin websitenya misalnya atau di direktory ini, kalau nggak ada kan bingung juga. Gitu. Itu solusi atau itu tantangan yang mesti dihadapi kalau kita bikin chatbot. Tapi kedepannya pasti akan lebih mudah lagi. Kalau sekarang masih susah mau searching bot, susah kan kalau kita nggak tahu kata kunci atau username kita susah carinya. Nah mungkin kedepannya akan ada pengembangan. Nah sekarang mekanismenya ini terakhir ya, sebelum berapa lagi? 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Oke, saya jelasin singkat aja. Kalau teman-teman mau bikin sendiri ya aplikasinya. Saya mau tahu programmer PHP, coba ada berapa orang? Kok sedikit? PHP kan banyak harusnya. Oke. Programmer Python. Python ada nggak? Ada di belakang. Android apa lagi? Ruby. Ada. Sisanya apa? Calon programmer. Nah, ini infrastruktur aplikasi chatbotnya bisa pakai bahasa pemrograman apapun sebenarnya terkait, tapi aplikasi web ya. Kenapa web? Nanti saya jelasin. Jadi awalnya seperti ini, bagaimana chatbot bekerja. Ini teman-teman harus pahami dulu infrastrukturnya, arsitekturnya, supaya nanti, karena ini saya udah coba di beberapa chatbot, saya udah coba Line, saya udah coba Facebook, Telegram, Twitter, polanya sama ternyata, polanya sama. Jadi kalau misalnya teman-teman add bot misalnya, kemudian teman-teman kirim pesan, bla bla bla. Nah,
Si aplikasi ini dia kirim pesan kita sebagai user ke server messengernya kan. Nah, si bot ini ngirim ke messengernya, kemudian si messenger meneruskan notifikasi ke server kita. Nah, disinilah aplikasi kita. Jadi kita butuh server, ya kebutuhan pertama server sendiri. Dan khususnya karena kita membutuhkan webhook sebagai kanalnya, si server, si messenger API ini kan dia harus tahu kemana dia harus ngirim kan. Nah, alamat pengiriman notifikasinya itu dinamakan webhook biasanya. Nah, si webhook ini sejauh saya cari, sejauh saya pelajarin tidak ada yang tidak pakai HTTPS. Jadi harus HTTPS. Jadi saya pertama teman-teman punya server sendiri atau shared hosting boleh. Yang kedua domainnya harus HTTPS. Kalau nggak HTTPS, si messengernya dia akan bisa ngirim, nggak akan mau ngirim notifikasinya. Nah nanti si messenger ngasih notifikasi, nih ada pesan baru buat kamu, pesannya anu gitu ya. Nanti di sini di server kita lah kita proses si notifikasi ini mau diapain, mau direspon apa. Setelah diproses kita kirim balik request ke messenger servernya. Tolong kirimin balasan ke bot saya. Nah, nanti si messenger API-nya, servernya dia akan kirim pesan balasan ke bot usernya. Nah, balasannya apa? Gitu. Polanya sama selalu seperti ini. Teman-teman, dan sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman pakai Telegram itu lebih mudah lagi. Ini pola dasar, karena kan kita butuh notifikasi. Tapi kalau teman-teman pakai mau bikin bot Telegram, Telegram menyediakan fitur get update. Jadi pakai long polling, tahu long polling nggak? Jadi kalau ini kan kita menunggu ya, aplikasi kita menunggu kalau ada notifikasi kita proses. Nah kalau di long polling kita nggak mesti pakai HTTPS, kita tinggal request servernya, ada dicek update, ada chat baru nggak? Gitu. Kalau ada kita proses, cek lagi ada nggak? Nanti dia kirimin notifikasi, kalau ada kita proses lagi kirim. Jadi nggak nunggu dulu di sini bisa, dan tidak perlu HTTPS. Itu kelebihan di Telegram. Sejauh saya pelajari juga Telegram fiturnya paling banyak untuk chatbot. Nah, udah bisa ya. Nanti mungkin teman-teman bisa coba. Tadi saya mau demoin tapi nggak keburu. Silakan yang punya Telegram, saya udah bikin contohnya sih. Silakan searching bot @codepolitan_bot. Ya, nanti silakan coba. Itu saya bikin satu sampel transactional chatbot. Sejauh ini baru ada 2 sih komennya. Yang pertama buat cari artikel. Kedua untuk memberikan artikel terbaru yang ada di Codepolitan. Nah teman-teman bisa lihat simulasikan kayak gitu. Kalau misalnya udah install Telegram silahkan coba Codepolitan_bot. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa ketemu lagi mudah-mudahan di sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih. Saya sarankan kepada moderator. Tepuk tangan dong. 5 sampai 10 tahun ke depan webbot akan canggih. AI makin manusiawi. Saya cuma mau ingat satu hal, jangan kayak orang Jepang menikahi dia nikahi memenya. Waduh, ini karena makin manusia loh dia ntar. Kita ngajak ngobrol, kayak pacaran aja. Pacarannya sama anim. Apa kabarmu hari ini? Waduh, jangan sampai. Tahun depan lagi udah canggih loh webbot. Oke, sesi terakhir kita akan ikuti presentasi dari Mas Adi Mustafa. Dia sekarang beliau adalah senior developer di Kodi. Jadi dia akan berbagi cerita mengenai progresif PWA, ya. Teknologi baru yang lagi keren sekarang. Jadi hari ini kita akan dapat banyak hal-hal baru. Kita akan belajar. Sebulan dari tempat ini kalian buka Google. Semoga Google kalian selengkap yang punya saya di rumah. Jadi kalian juga bisa belajar. Nah, kalau udah belajar, 5 tahun depan lagi mungkin kalian yang akan sharing di sini. Gitu. Sudah nggak pakai orang, kalian di rumah pakai AI-nya yang di sini ngomong, pakai kayak Jarvis gitu ya. Gitu. Jadi kan makin canggih. Sudah jadi? Jadi di bagian terakhir masih ada waktu 15 menit. Semoga pertanyaan ada yang saya mau tanya ini. Kita akan manfaatkan waktu yang terakhir itu untuk kita tanya-tanya. Screen.
Baik. Waktu dan tempat saya, persilakan. Oke, selamat siang. Siang ini saya akan coba sharing tentang progressive web apps. Mungkin agak singkat aja. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Habibie Mustafa. Saya di coding sebagai web engineer, dan ini ketika kemarin acara di BDD Solo misalnya. Kalian bisa mungkin mau kontak di sosmednya sama semua @Habibie Mustafa. Kali ini saya akan jelaskan tentang progressive web app. Sebelumnya, ada yang pernah belajar JavaScript? Pasti pernah ya. Dibuat pakai apa? Maksudnya biasanya dipakai, kalau dulu JavaScript cuma dipakai buat apa namanya, kalau kalian bikin HTML kan, HTML sama CSS kurang interaktif ya. Terus kalian pakai buat validasi biasanya, cukup kayak itu. Tapi kalau sekarang kalian nggak bisa mengabaikan JavaScript, karena JavaScript itu hampir banyak dipakai untuk aplikasi web untuk sekarang ini. Nah, saya juga pernah minder karena sekarang ini banyak sekali aplikasi mobile yang sedang berkembang. Pernah saya coba belajar, dulu ada PHP, dulu ada Android, itu saya pernah belajar. Ternyata emang passion saya di web, ternyata lebih banyak ke web. Nah, gimana caranya kita bisa bikin aplikasi mobile menggunakan HTML, menggunakan CSS, menggunakan JavaScript. Nah, ini progressive web app ini diperkenalkan oleh Google sebenarnya udah tahun 2015 atau 2016 di event Google I.O. Pertama, sebelum kita masuk ke PWA, kita kenalin dulu apa sih yang bagus dari native daripada web. Pertama ini, loading. Kalian pernah nggak buka aplikasi tapi masih loading dulu? Apalagi kalau web, lebih cepat mana? Web apa aplikasi? Aplikasi kan? Nah, pengalaman inilah yang jadi tantangan untuk web. Gimana caranya dia bisa buka aplikasi langsung tanpa harus loading lama, seperti aplikasi umumnya. Gimana caranya? Itu satu keunggulan. Nah, ini ada statistiknya. Nggak kelihatan ya berapa detik gitu ya. Jadi kalau aplikasi web itu hampir satu detik ada. Kalau native app itu di bawahnya. Kayaknya nggak kelihatan angkanya gitu. 1,5 ya, 1,5. Kalau native app nggak ada setengah detik itu udah terbuka. Oke. Kemudian yang kedua, offline. Kalian pernah buka aplikasi offline tetap bisa dibuka kan? Kalau web pasti keluar itu Mozilla, dinosaurusnya. Biasanya malah dipakai buat mainan gitu ya, dipencet-pencet, lompat-lompat. Nah, ini tantangan kedua dari web. Dia tidak bisa diakses secara offline. Kalau kalian koneksinya buruk, juga ya tadi loadingnya lama, terus malah nggak bisa kebuka, muncul dinosaurusnya kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga ini tantangan di aplikasi web sampai sekarang itu belum bisa memunculkan notifikasi. Kalau di handphone biasanya ada pesan masuk, langsung bunyi penting, notifikasi masuk. Nah, kalau sekarang di web belum bisa kan? Belum bisa. Kemudian background sync. Background sync itu kayak sinkronisasi di belakang. Misalnya ada update data di suatu aplikasi, walaupun kita tutup aplikasinya, dia kan masih bisa jalan. Nah, kalau web
kita tutup webnya, dia udah nggak berfungsi kan, dia udah nggak jalan. Gimana caranya dia tetap bisa jalan walaupun aplikasinya atau webnya kita tutup? Itu tantangan dari nomor 4 untuk aplikasi web. Kemudian easy access. Nah, itu ada beberapa icon udah tergambar ya. Jadi apa namanya? Kalau aplikasi kita tinggal buka handphone, ada app drawernya, tinggal klik kebuka dia. Kalau kita buka halaman web, buka browser dulu, ketikin dulu alamatnya, baru kita buka. Itu kalau tahu alamatnya, kalau nggak tahu kita searching dulu. Oke. Dan tantangan selanjutnya ini native integration. Bisa nggak web itu integrasi dengan hardware, misalnya kamera, dia bisa nggak ngontrol kamera? Bisa nggak dia ngontrol lokasi GPS kita di mana? Bisa nggak dia pakai mikrofon yang ada di HP itu untuk komunikasi? Bisa nggak ngontrol WiFi? Terus yang terbaru apa itu? Sidik jari dan sebagainya. Gimana dia bisa berinteraksi dengan hardware itu? Nah, oke. Selanjutnya kita coba pelajari juga. Kalau kita pakai web itu keuntungannya apa sih? Dia lebih baik dari native itu di bidang apa? Di sisi apanya? Nah, pertama ini. Kalau web kita cuma butuh browser dan dia nggak perlu apa namanya tambahan aplikasi lain. Dia cuma butuh browser, tinggal buka alamatnya itu udah. Dan biasanya orang kalau ke aplikasi tadi disebutkan oleh Mas Tony, dia males kan install setiap bulan, males install. Kalau kita pakai browser kan tinggal buka itu, dan itu lebih apa namanya, orang nggak males, dia tiap sehari aja dia buka website itu udah berapa ya. Oke. Kemudian ini lebih mudah. Kalau kalian mau belajar apa namanya, dulu ada platform BlackBerry, kalian belajar terus menguasai C. Kalau kalian belajar Tizen juga pakai C. Dan nanti ada banyak sekali sumbernya. Kalau kalian bikin Android, Java aja pakai bahasa pemrograman Java, kalian nanti bikin satu halaman, itu harus bikin adapter, bikin pokoknya banyak. Gak bisa satu kode itu udah langsung bikin. Apalagi kalau nanti datanya pakai IPA, pakai JSON, kalian harus convert JSON-nya itu ke Java. Kalau kalian pakai JavaScript, JSON itu udah bisa dibaca oleh JavaScript. Nggak perlu ditambahi dengan adapter dan sebagainya. Makanya web itu lebih relatif ya, saya katakan relatif karena beberapa orang mungkin lebih familiar dengan Java, lebih mudah. Nah, itu. Terus yang ketiga, nah ini, multi platform. Kita coding semua satu kali. Mungkin nggak browser itu cuma bisa dibuka di Android, enggak kan? Kita buka di apa namanya, iOS, iPhone itu, terus di apa namanya, yang laptop kayak gini, dia tetap bisa dibuka. Terus apa namanya, misalnya ini Windows, terus Linux, terus apa namanya Mac, tetap bisa dibuka. Nah, terus easy update, maksudnya gimana? Kalau aplikasi kan kita harus ke apa namanya, Play Store, kita update, download lagi kan. Kalau pernah nggak kalian update web? Kalian buka browsernya, ketikin alamatnya kan udah, dia update kan? Nah, nggak ada update di web tuh, nggak ada update. Tinggal buka alamatnya, dia langsung versi yang terbaru itu. Nah, oke. Kemudian, kenapa kita tidak bikin sesuatu yang bisa gabungin keduanya? Gimana cara gabungin antara kelebihan-kelebihan dari native app sama
kelebihan dari web app. Nah, ini dia fitur-fitur dari Progressive Web App. Sebenarnya gabungan dari keduanya tadi ya, ada install loading, bisa dibuka secara cepat, dan juga bisa offline, dengan mudah juga. Kemudian nggak perlu install, dan dia bisa diintegrasikan dengan beberapa hardware dan seterusnya. Oke. Terus gimana caranya? Ada yang tahu? Nah, ini rahasianya. Ini namanya service worker ya. Jadi dia semacam proxy. Tahu proxy nggak? Ada anak jaringan di sini? Nah, proxy itu biasanya kalau di jaringan itu dia penengah. Kalau ada akses internet jadi di tengah, dia akan bisa kalau service worker, dia proxy-nya itu khusus untuk satu aplikasi ini. Dan dia dibuat dengan JavaScript. Kemudian dengan service worker ini dia akan berguna untuk beberapa hal tadi, seperti offline, terus instant loading dan sebagainya. Kita buka aja. Kalau kita akses web biasa kan kita langsung ke server kan. Jadi dari alamat dia request langsung ke server. Tapi kalau kita pakai PWA arsitekturnya, jadi dari web kita request itu nggak langsung di server, dia akan ditangkap dulu service worker. Di sana dicek apakah ada data baru atau enggak, atau ada perubahan atau enggak dan sebagainya. Kemudian kalau udah ada di sini, dia bisa langsung ke sini, balikin request. Kalau nggak ada, dia akan browsing di sini. Oke. Nah, ini berapa fiturnya sebenarnya. Jadi pertama yang tadi instant loading tadi, dia akan meningkatkan kecepatan dari web kita. Misalnya tadi loading, dia pun juga nggak lama. Kemudian make your app offline first. Jadi misalnya nggak ada koneksi, dia tetap bisa dibuka. Kenapa? Karena tadi ada service worker. Service worker itu bisa dipakai buat nyimpen data-data web yang yang harus ditampilkan pertama. Kemudian dia juga bisa untuk mengakses hardware. Pertama notification tadi, yang tantangan bikin notification, kemudian push, background sync dan sebagainya. Jadi ketika aplikasinya kalian tutup, alamat webnya kalian tutup, itu selama tidak dihapus dari browser data-datanya, service workernya itu tetap bisa jalan. Jadi tetap bisa sinkron ya. Nah, cara kerjanya gitu. Ini yang tadi. Misalnya ada halaman browser web. Pertama dia request, sebenarnya dia harusnya request ke network langsung, tapi dicegat oleh service worker. Jadi dicegat dulu dari service worker, dia mau request kemana? Nah, diterusin ke network. Dari network dia akan menerima data tadi ya. Data itu dikembalikan ke halaman browser, tapi nggak dibuang, dia juga disimpan ke cache. Cache itu sebuah penyimpanan juga, cuma dia nggak terlalu banyak. Misalnya kayak nggak seperti SQL sama NoSQL tadi, dia lebih simple. Kemudian
kalau dia udah punya case di sini, misalnya di sini ada request lagi, dia nggak perlu ke sini. Misalnya dia udah internet mati, dia tinggal ngambil dari sini. Nah, ini namanya app case. Service Worker menyediakan layanan untuk app case. Oke. Kemudian app shell. Nah, cara bikin PWA pertama harus kita pindahin dulu konten sama desain aplikasinya, app shell-nya. Jadi dia tidak tercampur. Jadi nanti kalau kita buka secara offline, dia akan keluar dulu ini. Kemudian dia request, udah dapat, nah datanya di sini. Makanya dia tetap bisa dibuka secara offline. Karena bisa dibuka secara offline, dia juga bisa dibuka secara cepat, instan, dan nggak perlu waktu lama. Kemudian push. Nah, kalau push, karena tadi dia bisa dia bisa bekerja secara background tadi. Misalnya ada notifikasi dari web server request ke push, terus push ngirim ke aplikasi kita. Nah, aplikasi web kita kan udah di close. Gimana caranya? Dia ngirimnya ke service worker. Service worker dia nanti akan memanggil halaman webnya untuk menampilkan notifikasinya. Kemudian manifest, app manifest. Kalau dulu kita buka halaman website itu nggak ada keterangannya ini web apa, terus paling cuma title sama description ya, tag title sama description. Kalau sekarang kita bisa tambahin app manifest. Ini formatnya JSON, jadi kita bisa nambahin namanya aplikasinya apa, subname-nya apa, kita bisa tambahin ikonnya kayak gimana dan sebagainya. Kayak ini start URL-nya, dia mulai start itu dari mana. Kalau biasanya kan cuma index gitu ya, mungkin kita bisa ngarahin start URL-nya untuk halaman lain gitu. Nah, itu gunanya app manifest. Nah, tadi kan bisa nambahin icon, bisa nambahin start URL. Nah, itu fungsinya buat apa? Nah, kalau kita bisa nambahin name sama icon, kita bisa nambahin app driver di halaman Android-nya. Kita bisa nambahin shortcut. Kemudian dia bisa juga diinstal seperti aplikasi umum natif itu. Jadi kita tinggal klik bannernya, icon shortcut-nya nanti akan muncul di halaman depan Android kalian. Terus kita nggak usah bikin app launcher. App launcher itu biasanya kalau kalian buka aplikasi ada splash screen kayak gitu. Nah, itu app launcher. Kita nggak usah bikin karena itu udah ada ikonnya, dia akan otomatis bikin app launcher. Kemudian dari manifest tadi kita juga bisa modify application-nya. Misalnya start URL-nya tadi, kemudian background color-nya. Jadi kalau di aplikasi itu ada semacam kayak color atau theme color-nya di header-nya dan sebagainya. Kita bisa atur. Untuk lebih jelasnya di sini, Bu. Nah, ini contoh untuk app install yang di sini. Kalau yang ini launcher. Jadi misalnya ini kita buka, nah ini ada notifikasi add to home. Kemudian dia akan muncul di, nah ini muncul satu aplikasi. Kalau app launcher, kita buka, dia otomatis ada launcher kayak gini. Oke. Kemudian display itu maksudnya apa sih? Dia bisa displaynya kayak gini, browsernya tetap kelihatan karena ini halaman web ya sebenarnya. Atau dia stand alone itu browsernya udah nggak kelihatan, dia udah persis kayak aplikasi seperti umumnya. Kita bisa atur melalui manifest tadi. Pakai ini bisa ya. Kemudian orientation. Kalau biasanya aplikasi game itu kebanyakan kan ada yang landscape ya, harus di lock landscape. Gimana caranya? Kalau web kan nggak ada ya. Nah, pakai manifest tadi kita bisa atur. Harus landscape. Oke, kita atur
apa namanya, orientasinya harus landscape. Dia nanti akan terkunci di landscape. Walaupun kita tegakin HP-nya nanti tetap landscape. Kemudian color. Kalau kita nggak set colornya kan di sini putih kayak gini kan aneh kan. Sebenarnya kalau di sini kan temanya biru. Nah, kita bisa set temanya di sini disamain dengan konten yang di sini biar sama bersih. Dan color. Nah, habis ya. Jadi saya coba buka beberapa demonya. Kalau kalian butuh demo contoh-contohnya, kalian bisa buka di PWA Talks. Itu banyak sekali contoh-contoh aplikasi PWA yang udah ada. Kalau di Indonesia tuh ada 2 aplikasi, 2 atau 3 kalau nggak salah. Babe News itu aplikasi berita, sama Jalan Tikus kalau nggak salah. Terus kalau butuh tutorial ada di Code Labs, developer.google.com, kalian cari Progressive Web Apps. Nanti step by stepnya ada di situ. Saya coba buka di sini. Nah, ini contoh yang dari PWA Rock tadi. Ini yang PWA Rock. Ada beberapa, nanti kalian bisa buka. Kemudian yang Code Lab, kalian ketik di sini Progressive. Saya sarankan kalau mau belajar, kalian coba buka yang ini, First Progressive Web App. Di situ ada apa namanya, step by step kalian cara belajar bikin aplikasi Progressive Web Apps. Nah, ini ada 9 step sampai setup dan sebagainya bisa kalian baca sendiri. Sebenarnya ini ada versi bahasa Indonesianya, kalian mau nyari. Oke. Kemudian saya akan coba buka yang di sini aplikasi PWA salah satunya, biar kalian bisa tahu bedanya. Nah, misalnya ini Airhorn. Ini ya. Kalau kita inspect, biasanya kalau developer bukanya cuma elemen, konsol. Nah, ini ada fitur baru dari Chrome, itu ada namanya application. Kalau PWA biasanya di sini ada keterangannya, service worker di sini. Kelihatan nggak ya? Terus di sini ada apa namanya, statusnya. Dia activate dan running. Kalau kita stop, dia akan sinkronisasinya akan mati, akan berhenti. Dan di sini juga ada beberapa fitur untuk kita mau ngupdate script service workernya, atau kita mungkin ada ngirim notifikasi tadi. Kemudian untuk app manifestnya ada di sini. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa identify keterangannya di sini apa aja. Dan untuk salah satu fiturnya tadi kan offline. Kita coba offline. Ini kita klik offline kayak gini. Kita coba rekrut. Nah, dia tetap bisa terbuka. Mungkin saya coba matiin wifi-nya ya. Nah, kita coba. Nah, dia tetap bisa kebuka. Karena dia sudah kesimpan ke case. Nah, coba kita buka di halaman lain. Dia bisa buka nggak? Sebenarnya kan ini online harusnya kan ya. Tetap bisa kebuka. Jadi, nah itu salah satu keuntungan dari PWA. Kalian udah tahu gimana kelebihannya, gimana kekurangannya, dan apa namanya, PWA ini kayaknya bisa jadi alternatif. Mungkin kalian kalau agak minder bikin aplikasi mobile, nggak bisa kalau pakai web tetap bisa. Harus apa namanya, pintar-pintar cari celah. Dulu kalau pakai belum ada PWA kan ada HTML, dibanting dulu, harus pakai portofolio dan sebagainya, harus dibikin
nanti harus ke APK, harus ke kalau AIS dia harus dibayar sendiri juga, nanti agak repot kan. Nah, ada BWA ini kita tinggal buka aplikasi webnya, mudah jalan. Nah, mungkin dari saya itu, mungkin waktunya tinggal sedikit. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, karena Mas Habibinya agak cepat bawanya, jadi kita ada waktu cukup panjang, cukup lebar untuk masuk sesi pertanyaan. Jadi di sini ada terdakwa kita 3 orang. Kita akan tanya-tanyain mereka. Untuk putaran pertama ini, saya akan buka pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh ketiga pemateri hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, tolong tanyakan yang kira-kira masih membingungkan dari apa yang sudah dijelaskan hari ini. Sebutkan nama, status, boleh juga. Terus ditujukan pertanyaannya untuk pemateri yang mana. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, hadirkan dulu. Nanti sebutkan nama, terus. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi. Saya ingin ada pertanyaan untuk Mas Habibie. Jadi terkait dengan PWA tadi. Jadi kalau kita mau mulai membuat PWA, apakah kita harus menyiapkan server pribadi atau bisa digunakan di self hosting? Terus yang kedua, kalau kita sudah punya website, ketika website itu mau kita buatin PWA, apakah kita mulai coding dari awal untuk tampil sama, atau kita bisa menggunakan web itu saja tapi ditambahin customize untuk PWA-nya? Terima kasih. Oke, kalau yang masalah server ya tadi, itu kita bisa pakai server sendiri kayak hosting biasa, tapi syaratnya harus HTTPS ya tadi. Jadi harus secure. Untuk service workernya tadi persyaratannya kayak gitu. Kemudian untuk yang aplikasi web kita, gimana caranya biar PWA? Sebenarnya yang perlu kita lakuin yang tadi, app shell tadi loh. Kita desain yang mana kerangka dasar aplikasi kita, yang mana itu cuma konten. Itu harus kita pisahin biar kita ngeload halamannya tuh nggak lambat. Habis itu udah nanti tinggal ditambahin service worker sama manifest, dia udah jadi PWA. Mungkin itu. Ada lagi? Cukup membantu? Ya, oke. Nanti kalau misalnya masih nggak puas, langsung. Oke. Pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Mugi dari Lampung. Mau bertanya dengan Mas ini, untuk chatbot itu apakah sama dengan auto reply dari SMS Gateway yang kita buat semua? Oke. Secara fungsional, sebenarnya apa yang dilakukan di Gateway itu bisa dilakukan di chatbot. Bahkan karena chatbot dia menggunakan koneksi internet, dia bisa melakukan hal yang lebih dari itu kan. Kalau dari SMS kita kan, si Gateway-nya dia kirim SMS aplikasi ke aplikasi kita kan. Sama, nanti aplikasi kita mengirimkan respon ke SMS Gateway supaya dibalaskan SMS-nya. Sama polanya seperti bot. Cuma kalau bot ya kita bisa bikin lebih custom lagi. Dan karena kalau menggunakan koneksi internet, berarti nggak usah ada SMS kan, nggak ada fee buat SMS. Ya. Polanya sama ya, seperti itu sama ya. Ada webhook-nya juga. Oke, next question. Selamat sore, perkenalkan nama saya Tommy. Saya ingin bertanya ke masalah web development. Ini lebih mengarah ke dunia kerja gitu, Bang. Jadi kan yang saya tahu sendiri kalau untuk dunia developer web ini ada dua bagian, itu bagian front end developer dan back end developer. Saya ingin tanya kira-kira untuk front end developer atau back end developer itu
fokus belajarnya itu mana aja, apakah misalnya JavaScript atau itu bagian apa nanti gitu segala macam. Terima kasih. Oke, tadi di dunia website ada yang namanya front end dan back end developer. Kalau front end itu biasanya berhubungan dengan tampilan, presentation layer ya. Kalau back end itu masalah apa yang ada di belakang aplikasi yang running. Kalau Anda pengen jadi front end developer, saran saya pertama yang perdalamlah CSS, HTML ya, sama JavaScript. Kemudian ada banyak tools sebenarnya sekarang ada banyak sekali di dunia web, ada namanya SAS, SASS, ada namanya branch dan lain-lain yang memang sangat dibutuhkan untuk front end developer. Nah itu sebenarnya fokusnya ke JavaScript, tapi perbanyak lagi perpustakaan framework kamu untuk di JavaScript-nya. Sementara kalau di back end developer itu mungkin yang paling banyak di dunia kerja masih dicari sekarang masih PHP di Indonesia. Tapi kalau kamu memang apa yang harus kamu perdalam selain di bahasa pemrograman, yang tadi ada yang namanya caching, ada yang namanya Elasticsearch dan lain-lain. Kemudian testing, masalah testing segala macam juga perdalam. Nah, mendalaminya ke sana. Terus kalau bisa fokuskan pada sebuah framework, pahami dengan detail di salah satu framework server side. Karena banyak sekali sebenarnya fitur-fitur yang bisa. Kemudian masalah database juga sih di backend. Karena gini, kadang-kadang ada aplikasi yang database-nya cuma sedikit, cuma 1000, tapi udah lambat sekali. Nah itu kita harus pikirin gimana cara optimisasi SQL-nya dan lain-lain. Pertanyaan dibuka kembali. Siapa lagi menanya? Cewek-cewek dong. Cewek-cewek calon developer nih. Calon penerus masa depan mereka itu. Jangan salah. Ada cewek-cewek mau nanya? Ayo. Kalau nggak pede, catat nomor handphone saya. 082 11 00 46 046. Tanyanya di situ. Nanti saya bacain di sini. Kalau malu ngomong. 082 serius. Jadi nanti dari someone like you gitu nanya. Nggak perlu internet, mana yang harus koneksi internet. Jadi misalnya dia offline, nanti dia yang disimpan datanya itu yang data-data yang disimpan di app shell tadi yang udah didesain dengan data intinya. Jadi app shell sebenarnya cuma kerangka dari website kita, dia cuma HTML, CSS, mungkin JavaScript yang statis, dia tidak perlu disimpan di server terus. Kalau misalnya berita ya, contoh website berita, kalau kita bikin website berita kan yang cepat berubah kan beritanya, tapi kalau tampilan websitenya kan paling kalau mau update juga agak jarang ya, untuk tahun itu belum tentu. Kalau kita mau lihat misalnya detik.com itu kan tampilannya juga kayak gitu ya. Nah itu yang perlu disimpan kan cuma app shell-nya, kerangka tampilannya aja. Nanti untuk beritanya nanti di load ketika ada jaringan, dan dia juga bisa nyimpan berita mungkin yang di bookmark, dia bisa nyimpan di situ. Nah, tapi ya itu masalahnya juga sama,
Di natif pun juga sama, kalau apa namanya memorinya penuh, ya solusinya ya harus upgrade HP ya. Jadi apa namanya, kalau pengen bikin PWA sebenarnya itu kuncinya, harus bisa misahin yang kerangkanya benar-benar dia harus offline, apa yang apa kontennya itu. Kalau nggak bisa misahin nanti akan ya gede banget datanya. Ya, asalkan sebenarnya ada beberapa tipe case ya. Ada case untuk webnya sendiri, ada case untuk indeks DB-nya PWA dan sebagainya. Kalau kalian buka di Chrome tadi, di Chrome yang di application tadi di samping sebelah sini kan ada service worker dan sebagainya. Di bawahnya tuh ada beberapa macam data case, local DB, local storage dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau yang PWA dia misalnya clear cache yang biasa, dia nggak akan dihapus selama service workernya tidak dihapus. Service workernya dia akan ketika dibuka dia ngupdate lagi. Begitu. Terus tambahan dikit ya, nanti di slide nggak ada. Kalau service workernya berubah gimana caranya? Jadi di service worker itu kalau dia mau service workernya berubah, misalnya case-nya harus ditambah, itu nama service workernya harus di-update, harus diganti. Jadi misalnya kita bikin service worker, nama aplikasinya apa, terus dikasih versi berapa. Nanti kalau mau update, versinya itu nama case-nya diganti. Jadi dia akan update service workernya setiap dia dibuka. Mungkin itu ya. Kan bagus pertanyaannya, tapi panjang lebar jawabnya. Berarti bagus. Oke, Ya. ada lagi yang mau nanya? Oke. Perkenalkan, nama saya Asta. Terima kasih kepada saya mau bertanya kepada Kak Hagi, developer, berdasarkan pengalaman nih Kak, misalnya kita lagi coding ya, itu kalau misalnya kita stuck dari sana dari sini tidak ketemu, terus kita ketimbun rasa jenuh, rasa tidak ingin kembali untuk melanjutkan lagi. Mungkin teman juga merasa yang sama ya. Pertanyaan Kak, bagaimana caranya, tipsnya, bagaimana kita agar istiqomah, teguh, sehingga kita menjadi developer yang handal dan berpotensi tinggi. Terima kasih. Mungkin sebenarnya bisa jawab semua sebenarnya. Memang itu rencana saya juga. Masing-masing bisa jawab nih. Kalau dari saya nih, terus terang biasa sebenarnya. Saya pernah mencari suatu box program itu 2 bulan, baru ketemu solusinya. Jadi biasa apa yang saya lakukan selama 2 bulan, kalau saya bosan ya kerja yang lain dulu, jangan dilanjutin gitu kan, kerja yang lain. Jadi udah dapat kerja lagi, baru kerjaan lagi yang box tadi kita cari-cari. Dan jangan nyerah sebenarnya. Referensi banyak di Google, tapi teman-teman juga bisa buka GitHub terpaksa. Saya dulu membongkar banyak sekali kode-kode yang ada di GitHub, kode-kode punya orang, saya bongkar satu persatu, dan akhirnya baru bisa ketemu setelah 2 bulan itu. Jadi ya gimana caranya istiqomah, ya gimana ya? Ya intinya jangan nyerah lah gitu kan, jangan nyerah, sabar lah intinya. Kayak gitu. Nggak ada tips khusus sih, cuman mikirnya tetap optimis aja gitu. Itu dari saya. Dari Mas Tony? Ya, saya namain dikit ya. Kalau ya yang namanya developer pasti pernah ngalamin kan kayak gitu, nggak mungkin enggak. Coba gini, kalau dari sudut pandang saya, sejauh saya ngoding ya, mungkin udah 7-8 tahun lah saya ngoding, nyaris tidak menemukan persoalan yang tidak ada solusinya di internet. Mungkin ada 1-2, itu pun untuk kasus yang baru, yang untuk teknologi yang baru ya. Kalau untuk teknologi yang lama, contohnya web ya, atau apa ya programan web lah, nyaris saya selalu temuin jawabannya di internet. Gimana caranya? Ya googling. Kalau solusi bahasa Indonesia nggak ada, ya wayahnya
apa ya, wayahnya itu apa? Konsekuensinya teman-teman harus searching dengan bahasa Inggris. Pasti ada, nyaris nggak akan ada pertama. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu artinya selamat, teman-teman sudah ada di level paling atas. Kenapa? Karena ya tidak ada persoalannya di yang teman-teman alami di internet. Artinya teman-teman sedang ngulik sesuatu yang baru kan, teknologi baru yang orang belum banyak ngulik. Mungkin levelnya kayak Sabit gitu ya. Nah, karena persoalannya benar-benar baru dan orang pun belum membahas itu di internet. Solusinya kalau misalnya nemu yang kayak gitu ya selamat. Pertama Anda harus bersyukur, kedua istighfar karena ya tapi serius ya. Pertama bersyukur, kedua istighfar terutama yang buat yang muslim. Istighfar karena kan istighfar itu membuka solusi ya. Nah, yang ketiga kalau misalnya masih pusing ya udah break dulu, keluar dulu apa, jalan-jalan kayak lihat pohon, lihat yang bening-bening air maksudnya, isi muka gitu ya. Karena seringkali kalau saya ngalamin ya kayak gitu ya, ketika stuck banget di forum nggak ada, udah nanya ke orang pun nggak ada yang tahu, ya udah saya break dulu, jalan-jalan, main game, pas datang teh, oh gini gampang gitu, oh gini solusinya, oh ya aku nggak kepikiran. Karena boleh jadi ketika kita stuck itu karena kita lagi mumet banget gitu, solusinya udah mentok, udah itu udah saatnya teman-teman break, istirahat dulu, udah biarin aja lepas sih. Nanti insya Allah ketemu lagi. Jangan lupa istighfar. Sebenarnya udah diwakilin semua nih. Kalau saya yang benar tadi yang dibilang Mas Tony, kalau kalian udah stuck gitu ya, kalian coba alien perhatian dengan apa namanya kegiatan lain gitu, misalnya ya liburan. Tapi kalau saya sebenarnya jarang liburan ya. Solusinya biasanya kalian join ke komunitas atau mungkin siapa yang kalian kenali. Biasanya kalau apa namanya kalian ketemu orangnya langsung, dia akan ngasih clue apa namanya solusi. Misalnya kalian harus buka ini, kata kuncinya gini kalau googling kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang, kalau kalian tanya ke developer, biasanya nggak pernah dikasih stepnya gini loh, gini, nggak pernah. Saya tanya ke, mungkin dulu pas kuliah ke kakak kelas saya, nggak pernah saya dikasih tahu caranya gini, enggak. Ini loh kata kuncinya, kamu cari googling situ, kayak gitu. Katanya kalau males apa namanya nyari di sini, berarti dia lagi modus, gitu. Lagi pengen tanya-tanya aja gitu. Jadi misalnya kalau udah stuck ya apa namanya istirahat bentar, terus nanti cari tanya-tanya ke orang, nanti kata kuncinya kayak gimana. Dulu saya juga pernah kayak gitu. Kasusnya apa ya? Pernah saya bikin streaming, dia kan harus apa namanya? Harus live ya, harus real time. Gimana caranya bikin aplikasi web yang real time? Dulu saya belum pernah tuh bikin aplikasi web yang real time. Harus bikin, kalau pakai REST API kan harus ya request. Itu kan bikin aplikasinya berat. Nah, gimana caranya itu? Nah itu saya tanya ke kelas, oh kamu pakai ini, gini. Beres, akhirnya nggak sampai seminggu udah selesai. Nah itu punya kalian punya komunitas dengan teman, tanya ke orang-orang yang bisa kayak gitu. Nyari sendiri udah stuck, diam aja, tanya ke teman-temannya. Oke, pemateri hari ini, kalau misalnya masing-masing pemateri kembali ke 5, 7, atau 10 tahun yang lalu ketika levelnya masih sama kayak mereka, nah itu gimana tips dan trik belajarnya untuk bisa jadi seperti yang sekarang. Jadi masing-masing kasih gimana sih saya belajarnya, apa yang saya pelajari dulu, ya karena tiap orang belajarnya kan beda-beda. Nah, kita akan dengar dari mereka masing-masing. Saya dulu belajarnya ini, kamu ini sampai jadi seperti sekarang. Oke, dari Mas Wani dulu. Ini banget. Padahal lagi Palembang panas ya. Saya kedinginan di kota yang panas. Oke, ya kalau
berkaca flashback ke belakang, mungkin ada di antara teman-teman yang baru belajar pemrograman juga, gimana tipsnya supaya belajar pemrogramannya mudah ya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya formula itu sudah kami tuangkan di Codpolitan. Jadi karena gini, ketika kita pertama kali buka Codpolitan, mencari Codpolitan, banyak teman-teman yang nanya, saya baru belajar gimana caranya, saya mulai dari mana. Pertanyaan itu berulang dan sering gitu. Persis seperti yang tadi ditanyakan sama Om Peter juga. Karena sering ya, ada yang nanya lewat chat, ada yang nanya lewat Facebook, ada yang nanya lewat SMS malah. Ya, ini dapat nomor saya dari mana gitu kan? Ini siapa? Mungkin saya dulu udah pernah ngasih tahu nomornya kayak gitu ya. Intinya banyak yang pertanyaan menurut seperti itu, terutama buat teman-teman yang baru belajar. Solusinya sebenarnya gini, teman-teman buka Codpolitan, ini promosi juga sih. Tapi sebenarnya kita bikin ini buat ngebantu teman-teman sih, terutama yang baru. Konten-konten dasar ini udah hampir tercover di sini. Dan terutama untuk basic belajar ya, yang pertama kali benar-benar blank, mau mulai dari mana? Teman-teman buka Codpolitan, di situ ada Start Learning, di halaman homepage-nya ada Start. Tekan tombolnya. Nah itu kita sudah patkan, kita sudah tuliskan journey-nya. Kamu harus belajar apa dulu, kamu harus baca yang mana, udah itu kamu kemana, kalau kamu belajar ini terus kemana, itu sudah kita jelasin. Jadi bukannya tidak mau menjelaskan karena lumayan panjang, tapi intinya ya gitu. Silakan buka Codpolitan. Kalau misalnya masih bingung mau mulai dari mana, silakan buka Codpolitan, klik yang Start Learning. Gitu. Ya semua rumusnya kita udah tulis di situ sih. Mungkin nanti kalau ada update kita tambahin lagi. Oke, dari saya, seandainya saya balik 5 tahun ke belakang dan mulai belajar lagi, saran dari saya sih, teman-teman mungkin masih muda, masih terbuka sekali peluang untuk belajar, otaknya masih fresh. Saran saya, pertama yang bagus dipelajari bahasa-bahasa yang agak berat, misalnya seperti C# atau Java. Jadi saya dulu belajarnya dari C# dan Java. Ketika saya kembalinya ke website, sangat mudah rasanya. Karena di PHP nggak ada yang namanya definisi berbagai jenis tipe data segala macam kan. Jadi saya pelajari bahasa yang berat, kemudian saya ke web belajar ringan. Kemudian belajarlah dengan mengaplikasikannya. Jadi langsung dicoba, jangan dibaca-baca doang. Saya dulu terus terang waktu di kampus cukup jelek dalam hal nilai. Jadi putus asa, sebenarnya putus asa kan, nilai jelek, ini kan mau ngasih tahu orang tua itu malu gitu kan. Jadi apa sih yang bisa jadi nilai lebih dari saya, makanya saya mendalami programming. Saya tekuni di sana. Saya dulu juga kuliahnya di Jawa kan, jadi mikirnya saya nggak mau nih kalah sama orang Jawa, saya harus bisa buktiin kalau orang Palembang bisa gitu kan, karena selama ini emang orang Jawa lebih maju kan. Jadi saya ada motivasi diri dari saya. Kemudian carilah saingan-saingan, baik di kampus. Kalau di kampus sudah nggak ada lagi saingan, kalian yang udah yang paling jago, carilah saingan-saingan di kampus lain. Kalau udah nggak ada lagi saingan, carilah kampus, ikut-ikut komunitas, lihat komunitas luar negeri juga, saingilah orang-orang itu. Jadi saya selalu menyaingi orang-orang yang jago-jago. Di Indonesia siapa sih yang jago? Saya iri dengan dia. Jadi saya belajar terus biar bisa menyaingi dia. Di luar negeri siapa sih yang jago? Saya saingi terus. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk berhenti belajar, malah kita terus setiap hari merasa terus ada aja orang yang pintar. Jadi saya belajar terus. Jadi itu tips dari saya. Tuh. Apa lagi ya bagian terakhir? Oke, sebenarnya dulu saya kayak SMK itu bukan TI ya, bukan TKJ dan sebagainya, nggak ada. Dulu saya elektro, kemudian sebenarnya di elektro ada sedikit materi kayak mikrokomputer gitu ya. Dulu bahasa pemrograman saya yang pertama itu assembler, bahasa mesin. Jadi sebenarnya kalau kalian mau belajar, kuncinya sebenarnya di itu melatih logiknya, melatih berpikir. Kemudian biasanya yang susah itu dari kasus ini gimana ngambil logiknya, terus step by stepnya gimana, cara solving problemnya gimana. Pertama harus ke sini dulu, terus harus ke sini. Itu yang susah. Nah, itu pertama saya belajar itu tadi assembler. Kemudian dari assembler itu setelah berlatih
logikanya gimana, terus cara kerjaan gimana. Dulu bikin looping aja itu panjang banget. Nah, dan itu bikin apa namanya logik kita itu terlatih. Nah, dari situ saya mulai belajar desktop dulu tuh yang terkenal Visual Basic sama Delphi ya, belajar. Kemudian kok dari makin kesini kok apa namanya masih tenggelam, belajar namanya apa namanya mulai mengenal PHP, mengenal apa tuh HTML dan sebagainya. Kuncinya sih mau nyoba, jadi jangan dibaca seperti kata Mas Sabit tadi, jangan cuma dibaca, coba praktekin dan diulangin berulang-ulang. Saya belajar pemrograman nggak bisa kalau cuma belajar, pasti besok udah ya ini paham, terus besok lupa lagi kan. Harus ada kasusnya, project yang mau dibikin apa sih. Kalau saya baca tutorial cuma ini harus gini, saya mesti malas, nggak tahu harus gunanya gimana. Cari tutorial yang project based, jadi ini hasil akhirnya mau bikin ini, nah cari yang kayak gitu, nanti akan pengalaman. Dan semakin banyak project yang kalian kerjakan, walaupun kecil, tapi kalian lakuin ulang, nanti akan apa sendiri itu, apa namanya, bahasa pemrograman. Intinya seperti itu. Oke, baiklah. Dengan demikian berakhir sudah web track kita hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya dan pesan sponsor, karena sebagai Presiden PHP katanya. Ya, Presiden PHP. Nah, hari ini saya ada live recording. Jadi nanti kalau ada yang lupa dengan materi hari ini, nanti tinggal berkunjung ke PHP Indonesia Facebook group. Di sana nanti kalian bisa review lagi apa yang sudah dijelaskan. Sayangnya materi yang pertama saya lupa live, jadi cuma ada dari sesinya Mas Tony. Oke, terima kasih, sukses untuk semuanya. Mau foto? Oke, foto-foto. Sesi wajib. Kita foto-foto. Terus gimana caranya? Selfie aja, di situ aja masing-masing. Duduk. Oh. Satu, dua, tiga. Nah, itu tuh. Palembang. Habis.
Nanti dia masih bisa di backup. Kapan balik mas? Langsung. Hah? Gimana? Udah kerja besok? Sudah Pelatihan. isi pelatihan apa isi pelatihan? Katanya kemarin kan mau dibuatin spesies itu. Ya nyiapin tempat lah, kan ada kemungkinan. Hah? Saya yang banyak foto. Insya Allah kami di sini. Kayak gitu lagi kayak.